Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat yang terkasih. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pagi hari ini. Saya memberikan kesempatan kepada kita untuk mengambil saat teduh bersama-sama di rumah, di tempat kita masing-masing. Firman Tuhan dalam Mazmur 115 ayat 12 hingga ayat yang ke-14 berkata, Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepadamu, kepada kamu, dan kepada anak-anakmu. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan mengawali ibadah kita dengan menaikkan pujian Allah hadir bagi kita dari Kidung Jemaat nomor yang ke-18. Kita nyanyikan bait 1 hingga bait yang ketiga. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita tuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh-Nya kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia.
bersama-sama kita akan berdoa, menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditapiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya, memohon pengampunan atas setiap dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan, yang menyakiti hati Tuhan dan sesama. Mari saya mempersilakan kita semua memohon pengampunan atas dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kematian dan kebangkitan Kristus adalah wujud nyata cinta kasih Allah yang melampaui dosa-dosa kita. Marilah kita datang kepadanya dan mengaku dosa-dosa yang telah merusak relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk mengambil saat teduh sejenak, memohon pengampunan dosa. Allah yang mengasihi kami, Tuhan kami Yesus Kristus, kami memberanikan diri datang kepadamu, mengaku segala dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunan-Mu. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama dengan kata atau perbuatan. Kami gagal mengasihi dan berbuat yang benar. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan dan kuduskanlah kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Amin. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa Allah telah mengampuni setiap dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Marilah kita terus berkomitmen untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Sebab Tuhan itu baik dan luar biasa dalam hidup kita. Nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Katakan nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat
kasih Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padamu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan Nyanyi dan bersoraklah bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Biarlah kita semua terus memuji dan mengagungkan serta memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan kita pada pagi hari ini, yang terdapat di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, dan Ia menyesal karena hukumannya. Marilah kita semua senantiasa hidup di dalam keyakinan akan anugerah Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian yang terkasih, marilah kita memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan dengan mengucapkan 10 hukum Allah.
bersama-sama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadat kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian yang berkata, firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuatlah roh dan jiwa. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Firman-Mu akan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Raja.
Rajaku. Boleh dikatakan dengan sayapmu. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dan kami sembah di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini, oleh anugerah-Mu, kami dimungkinkan boleh ada sebagaimana ada pada saat ini Tuhan. Dan inilah kesempatan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Kerinduan kami bahwa firman-Mu akan terus meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami ya Tuhan. Dalam pengiringan kami akan Engkau. Kuasai hati dan pikiran kami. Kuasai telinga dan pendengaran kami. Kuasai ruangan, waktu di mana saja kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan lah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan semua perangkat yang kami gunakan. Tuhan memberkati agar semua itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik, dengan jelas. Dan kami beroleh berkat dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan kita akan pelajari bersama-sama dari surat Filipi, pasal yang keempat, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Filipi pasal 4, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga.
Tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan sekali lagi dalam terjemahan versi Firman Allah yang hidup, yang berbunyi demikian. Janganlah khawatir akan suatu apapun, melainkan bawalah segala sesuatu dalam doa. Sampaikan kebutuhan saudara kepada Allah dan jangan lupa bersyukur atas jawabannya. Bila saudara melakukan hal ini, saudara akan mengalami damai Allah yang jauh melebihi pengertian akal manusia. Damainya akan menjadikan pikiran dan hati saudara tenang dan tentram, sementara saudara mempercayakan diri kepada Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema kunci mengatasi kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali orang berpikir bahwa memiliki kekhawatiran adalah hal yang biasa, hal yang wajar, dan normal bagi kehidupan manusia. Namun bagi kehidupan orang percaya, hal itu seharusnya tidak terjadi. Karena kekhawatiran adalah salah satu bentuk penjajahan iblis. Kekhawatiran membuat seseorang larut dalam kesedihan, murung, sehingga ia kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Ingatlah Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita khawatir, berarti kita sedang meragukan kuasa Tuhan yang bekerja atas kehidupan kita. Saudara-saudara, di dalam Amsal pasal 12 ayat yang ke-25 bagian A, dikatakan demikian, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kekhawatiran di dalam hati membungkukkan orang. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa kekhawatiran sama sekali tidak mendatangkan kebaikan atau keuntungan bagi kita. Sebaliknya malah merugikan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kekhawatiran itu sama sekali tidak ada gunanya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, diperkirakan ada begitu banyak teori atau bahkan mungkin buku yang membahas tentang penyebab dan cara mengatasi kekhawatiran. Tetapi ketahuilah bahwa meskipun orang mencoba menemukan cara yang terbaik mengatasi kekhawatiran, namun tak ada satupun yang mampu memberikan jawaban yang pasti, memberikan pertolongan yang akurat, memampukan orang itu benar-benar tidak khawatir. Tapi bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang percaya, Alkitab memberikan petunjuk dengan jelas bagaimana mengatasi kekhawatiran itu. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa kekhawatiran itu adalah penyakit, dalam tanda kutip ya, penyakit yang bisa melanda semua orang percaya. Apalagi orang yang nggak percaya kepada Tuhan. Kita khawatir akan masa depan. Kita khawatir akan kebutuhan. Kita khawatir akan pekerjaan. Kita khawatir banyak hal, apalagi pada saat ini, pada masa pandemi corona. Ada banyak pikiran-pikiran kita yang berkecambuk dan membuat kita khawatir. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, berdasarkan Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 yang tadi saya bacakan, ada 3 kunci untuk mengatasi kekhawatiran. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara,
Milikilah kehidupan doa. Milikilah kehidupan doa. Ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dalam doa dan permohonan. Perhatikanlah, ada kata doa dan kata permohonan di dalam ayat itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Doa berbicara tentang persekutuan kita dengan Allah. Jadi doa itu berbicara tentang persekutuan kita dengan Allah. Kita datang menemui Dia secara pribadi. Kita bersyukur, kita memuji Dia. Itu bicara tentang doa. Sedangkan permohonan adalah memberitahukan kepada Allah tentang permintaan atau kebutuhan kita. Kalau tadi di dalam versi firman Allah yang hidup, jelas perbedaan antara doa dan permohonan. Makanya dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudara, janganlah khawatir akan satu apapun, melainkan bawalah segala sesuatu dalam doa dan sampaikan, ini permohonannya, sampaikan kebutuhan saudara kepada Allah. Ya. Menyampaikan kebutuhan kita kepada Allah, itulah permohonan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berdoa demikian? Saya bersyukur kepadamu Tuhan, meskipun saya punya masalah, meskipun saya sakit, saya ada pergumulan, tetapi saya memiliki Allah yang berkuasa untuk menolong saya, untuk menyembuhkan, untuk memberikan jalan keluar, untuk memulihkan keadaan saya. Tidak ada yang mustahil bagimu, meskipun bagi manusia ada banyak hal yang mustahil. Tetapi jika engkau berkenan, engkau dapat menyatakan kuasa dan pertolonganmu. Atau kita berdoa seperti ini. Tuhan, saya sakit, saya ada masalah, saya bersyukur, saya masih kuat. Ada obat, ada pertolongan. Terutama saya bersyukur saya masih diberikan napas kehidupan. Jujur Tuhan, memang seringkali saya nggak tahan. Ya, tetapi hal ini menyadarkan saya bahwa kemampuan saya sebagai manusia terbatas. Saya lemah dan saya memerlukan Engkau ya Tuhan. Dan tanpa sadar bahwa Engkau telah memberikan kekuatan kepada saya, terbukti bahwa saya masih ada sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, itulah contoh doa. Tapi barangkali mungkin kita akan berdoa justru begini. Tuhan sembuhkan saya, Tuhan pulihkan saya. Beri saya jalan keluar, saya enggak tahan. Di mana sih Engkau Tuhan? Kenapa Engkau tidak mendengar doa saya? Terlalu banyakkah dosa saya sehingga Engkau belum jawab doa saya ini Tuhan? Tuhan tolonglah saya. Kenapa orang lain Engkau tolong kok saya ini belum ada pertolongan? Sampai sekarang belum ada. Bapak Ibu Saudara, semoga bukan Anda yang berdoa demikian. Mungkin saya aja lah yang berdoa demikian. Salah satu problem, salah satu masalah dalam kehidupan kekristenan kita. Kita terlalu sedikit atau kita kurang berdoa, melainkan kita lebih banyak memohon. Ya, kita lebih banyak memohon. Kita kurang berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Allah. Kita tidak mengambil waktu untuk bersekutu dengan Allah. Memuji Dia, bersyukur kepadanya lewat doa-doa kita. Tapi sebaliknya, lebih banyak permohonan. Kita boleh saja cek dalam doa kita setiap hari. Lebih banyak mana? Lebih banyak unsur doanya atau lebih banyak unsur permohonannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan.
kita akan terbelenggu oleh rasa kekhawatiran. Sampai kita belajar memberikan waktu untuk sungguh-sungguh berdoa. Sekali lagi saya katakan, kita akan terbelenggu oleh rasa khawatir. Sampai kita belajar memberikan waktu untuk sungguh-sungguh berdoa. Karena apa? Karena doa akan memberikan kekuatan. Karena dengan doa, dengan berdoa, kita akan mengalami kedamaian. Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Agar kita memiliki kehidupan doa, maka kita harus menyediakan waktu kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Kunci yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Penuhi hidup kita dengan pujian syukur kepada Allah. Penuhi hidup kita dengan pujian syukur kepada Allah. Ayat 6 diakhiri dikatakan jangan lupa bersyukur kepadanya. Ya, jangan lupa bersyukur kepadanya. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kemenangan dalam pujian kita. Ketika kita menaikkan pujian kepada Allah, maka pikiran kita tertuju kepada Allah dan hati kita dipenuhi dengan kasih serta penyembahan kepada Allah. Karena itu penting sekali kita memuji. Bapak Ibu Saudara, saya tertarik dengan satu pujian rohani dengan judul Tanpa Batas. Lagu ini bagus sekali Bapak Ibu Saudara. Demikian liriknya. Dikatakan ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah keyakinan dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku. Perhatikan rapnya dikatakan ku tetapkan hatiku untuk percaya. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Tak akan goyah keyakinan imanku. Untuk setia, senangkan hatimu. Luar biasa. Dikatakan bahwa ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Seringkali kita percaya tapi harus ada syaratnya. Saya mau percaya kepada Engkau Tuhan kalau Engkau sembuhkan aku. Saya mau percaya kalau Engkau berikan jalan keluar, kalau Engkau pulihkan keadaanku. Tapi pujian ini mengatakan, ku nyatakan imanku untuk setia menyenangkan hatimu. Selalu melekat, ya, melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pujian sangat mempengaruhi pikiran dan hati kita. Karena itu, carilah pujian yang membangkitkan semangat. Maka saya nggak mau atau berharap bahwa pemimpin pujian itu, kalau kita ibadah di gereja, siapapun yang memimpin pujian, janganlah memilih lagu atau pujian yang bernuansa duka cita untuk kita nyanyikan dalam ibadah. Demikian juga di ibadah di rumah, ya. Makanya di dalam Jemaat Lambing kita sudah membuat lagu-lagu khusus tentang duka cita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, lagu itu sangat mempengaruhi hati dan pikiran kita. Pikiran kita akan dipengaruhi lagu-lagu itu. Misalnya kita sedang menyanyi tenanglah kini hatiku. Maka kita akan teringat orang-orang yang sudah pergi mendahului kita. Orang yang sudah meninggal. Dan kita akan mengalami kesedihan. Kalau kita sudah mengalami semangat, tapi mungkin kita akan mengalami keterpurukan. Bahkan ada orang yang mungkin berkata, jangan sampai ada yang mau meninggal lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita penting untuk memilih lagu yang tepat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Salah satu penyebab kekhawatiran adalah sifat mengasihi diri sendiri. Tetapi pujian kepada Allah akan menyembuhkan itu. Jadi kalau kita memikirkan diri kita terus,
maka kita akan diliputi oleh rasa khawatir. Tetapi kalau kita memuji Tuhan, maka pujian itu akan membawa kesembuhan sehingga kita tidak memikirkan diri kita, tapi kita sedang memikirkan Allah yang punya otoritas kuasa, yang sanggup menyatakan pertolongan yang terbaik dan tepat waktu dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi carilah pujian yang membangkitkan semangat kita. Teruslah memuji Tuhan. Ada begitu banyak alasan yang seharusnya mendorong kita untuk memuji Tuhan, memuji Allah. Gantilah kebiasaan bersungut-sungut atau pikiran-pikiran yang kosong, Bapak Ibu Saudara, dengan nyanyian pujian serta ucapan syukur kepada Allah atas kebaikannya, atas kasih setianya. Kitab Mazmur berulang kali mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini adalah alasan kita untuk bersyukur, alasan kita untuk memuji Tuhan. Ada kebaikan Tuhan, ada kasih setia Tuhan. Kalau mungkin saudara masih sedang sakit, kalau saudara masih mengalami pergumulan, tetapi kalau hari ini saudara masih ada, kalau saudara masih diberikan napas kehidupan, itulah bukti di mana Tuhan mengasihi saudara, mengasihi kita semua. Jadi selalu ada alasan untuk kita mengasihi, memuji Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Dalam Mazmur 25 ayat 6 dikatakan begini, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Sebab semuanya itu ada sejak purbakala. Ada lagu yang liriknya mengatakan ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Dan anugerahnya selamatkanku sebab kasihnya setinggi langit. Ya, bagian rap mengatakan ku tak akan lupa kasihnya, ku tak akan lupa anugerahnya. Luar biasa pujian ini Bapak Ibu Saudara. Hari ini orang-orang terutama anak-anak muda merayakan hari Valentine, hari kasih sayang. Jangan pada momen ini Bapak Ibu Saudara dan terutama rekan-rekan muda, jangan hanya ingat Valentine dan menuntut atau mengharapkan kasih, ya, mengharapkan kasih sayang dari manusia, ya. Tetapi momen ini harus membuat kita bersyukur, ya, membuat kita bersyukur karena ada kebaikan Tuhan. Ada kebaikan Tuhan dalam hidup Anda dan saya sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Ingat di tahun lalu kita ada, tahun ini kita ada, dan sampai kapanpun Allah menghendaki kita ada. Itu adalah karena kasih kesetiaan Tuhan dalam hidup Anda, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, sekali lagi ada banyak alasan yang seharusnya mendorong kita untuk memuji Tuhan, memuji Allah. Karena itu marilah kita membiasakan diri untuk bersyukur dan memuji Tuhan dalam hidup kita. Penuhilah, ya, penuhilah hati dan pikiran kita dengan puji-pujian kepada Allah. Penuhilah hidup kita dengan ucapan syukur serta puji-pujian kepada Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, kunci yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ingatlah akan janji-janji Tuhan. Ingatlah akan janji-janji Tuhan. Damai sejahtera Allah yang sejati merupakan janji yang diberikan kepada kita. Sekali lagi saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera dari Allah merupakan janji yang diberikan kepada kita. Damai sejahtera itu akan memelihara hati dan pikiran kita, kata firman Tuhan, dari segala sesuatu yang tidak baik, yakni dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari ketidaktenangan, dari kegalauan. Kalau ada damai sejahtera, maka itu akan memelihara kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, damai sejahtera itu seperti tentara yang menjaga kita dari musuh yang akan menyerang kita. Luar biasa. Seperti tentara
yang menjaga kita dari serangan musuh. Oh, luar biasa. Ketika kekhawatiran datang, damai sejahteranya akan memenuhi hati kita. Akan memenuhi hati kita. Apapun yang terjadi di luar kita, Bapak Ibu, itu tidak akan mempengaruhi damai sejahtera Allah yang sempurna itu. Karena itu ingatlah, yakinlah akan janji-janji Tuhan dalam hidup Anda. Janji damai sejahtera itu. Dan begitu banyak janji yang lainnya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Agar kita dapat mengatasi kekhawatiran dalam kehidupan ini. Maka ada 3 kunci yang harus kita miliki. Dan kita hidupi. Yang pertama, milikilah kehidupan doa atau persekutuan yang erat dengan Tuhan. Milikilah kehidupan doa atau persekutuan yang erat dengan Allah. Yang kedua, penuhi hidup kita dengan pujian syukur kepada Allah. Penuhi hidup kita dengan pujian syukur kepada Allah. Dan yang ketiga, ingatlah akan janji Tuhan dalam hidup Anda dan saudara. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat dan menolong Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua untuk mengatasi kekhawatiran dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga kita terus sehat dalam pemeliharaan kasih setia dan berkat-Nya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan, sekali lagi mensyukuri berkat firman Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu tinggal di dalam hati kami, melekat dalam hati kami. Dan firman itu akan terus mengubah kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang percaya, menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan. Kami tidak khawatir atas setiap masalah pergumulan yang kami hadapi. Karena kami mempertaruhkan semuanya itu kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami mempunyai kehidupan doa yang baik, ya Tuhan. Tolong kami supaya kami bukan hanya menyampaikan permohonan-permohonan kami, tetapi kami bisa bersyukur. Kami bisa memuji Allah lewat doa kami, lewat mulut kami, lewat perkataan kami. Tuhan, mampukan kami. Dan biarlah kami diteguhkan dengan janji-janji firman-Mu dalam hidup kami. Janji penyertaan, janji kesetiaan-Mu Tuhan. Janji berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Teguhkan firman-Mu di dalam setiap jemaat-Mu yang telah mendengar firman ini. Baik melalui secara virtual, melalui Zoom meeting, maupun melalui Facebook. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa di dalam dan demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya marilah kita memperbarui iman percaya kita di hadapan Allah bersama dengan orang percaya di segala zaman dan abad,
marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Apakah Bapak Asen Siswadi ada mengikuti ibadah kita pada saat ini? Baik, Ibu Nyoman yang akan pimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sehingga janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur dan terima kasih. Oleh karena anugerah dan berkat serta pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan hari demi hari. Kesehatan, kekuatan, terlebih napas hidup yang boleh Tuhan berikan atas kami. Berkat-berkat Tuhan melalui usaha pekerjaan kami masing-masing jemaat-Mu. Kami bersyukur melaluinya ya Tuhan. Terlebih pemeliharaan dan kesetiaan Tuhan yang tidak henti-hentinya atas kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kendati dalam keterbatasan ibadah kami Tuhan, tetapi kami dapat memiliki kesempatan waktu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengagungkan nama-Mu, di mana kami dapat menyelesaikan selama 6 hari dalam usaha pekerjaan kami, dan kami memberikan waktu kami untuk beribadah, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami berdoa, biarlah lawatan Tuhan dinyatakan, kendati dalam keterbatasan ibadah-ibadah yang dilaksanakan bagi anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi ini, baik secara virtual ataupun mungkin yang mereka beribadah di rumah-rumah. Allah memberkati, Allah melawat mereka. Biarlah firman Tuhan terus menguatkan, meneguhkan iman percaya kami sebagai anak-anak Tuhan. Di zaman-zaman yang begitu sulit bagi kami Tuhan, banyak tantangan, banyak rintangan untuk kami gagal mempertahankan iman percaya kami kepada Tuhan. Tetapi bila kami tetap dikuatkan, diteguhkan melalui firman Tuhan yang ditayangkan di YouTube, media-media yang dipakai, bila Tuhan memakai semua sarana itu untuk firman Tuhan dapat disampaikan di seluruh muka bumi ini ya Tuhan. Kendati dalam keterbatasan, kami yakin dan percaya tidak ada yang terbatas di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa gereja-gereja yang terbuka pada saat ini Tuhan, dalam kondisi bagaimanapun, biarlah lawatan dan berkat-berkat Tuhan dinyatakan melalui firman Tuhan yang terus menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu khususnya di wilayah Lambing ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat GKK Lambing, kami berdoa dalam usaha pekerjaan yang mereka laksanakan, baik yang mengharuskan mereka untuk tetap bekerja
dalam kondisi pandemi ini Tuhan, kami berdoa biar perlindungan Tuhan nyatakan atas jemaat-Mu, baik dari yang terkecil sampai yang usia lanjut sekalipun Tuhan. Kami berdoa bila Tuhan melawat jemaat-Mu, khususnya yang pada saat ini yang mengalami kelemahan secara fisik, Allah juga menolong, melawat, dan memberikan kesembuhan. Pada saat ini Tuhan yang masih dalam proses isolasi mandiri Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan memberkati, supaya melalui obat-obatan, bahkan tenaga medis yang juga Tuhan pakai, biarlah Tuhan menolong jemaat-Mu untuk bebas secara sempurna untuk mengalami, merasakan kuasa dan jamahan Tuhan, sehingga kesembuhan itu boleh dinyatakan. Bahkan yang pada saat ini Tuhan, orang tua ataupun jemaat Tuhan yang lanjut usia, kami berdoa, biarlah lawatan pun Tuhan dinyatakan atas mereka. Mereka senantiasa dipimpin, dipelihara oleh Tuhan. Melalui usaha pekerjaan mereka yang beladang, petani, wirausaha, pegawai negeri, apapun usaha profesi jemaat-Mu, biarlah Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka hari lepas hari. Terpujilah akan nama-Mu Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana pada saat ini Tuhan, kondisi atas bangsa Indonesia ini banyak terjadi bencana di mana-mana. Ada banjir, gunung meletus, tanah longsor, dan lain sebagainya. Kami berdoa, bila lawatan Tuhan dinyatakan atas Indonesia ini ya Tuhan, supaya kami boleh mengalami perlindungan dan penyertaan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, mereka mengalami kesusahan yang luar biasa oleh karena harus mengungsi dengan kondisi yang pada saat ini dialami. Biarlah lawatan dan campur tangan Tuhan dinyatakan untuk mereka tetap kuat iman mereka di dalam Engkau. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, dari presiden, wakil presiden, kabinet menteri dan jajarannya, sampai pemimpin-pemimpin kami di tingkat kampung-kampung sekalipun. Kami berdoa, biarlah hikmat dan lawatan Allah Tuhan nyatakan atas pemerintahan yang ada, supaya mereka dapat memikirkan kepentingan masyarakat secara umum ya Tuhan. Masalah-masalah yang terjadi dapat diatasi, dan kami sebagai bangsa Indonesia boleh terus berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan terus melawat bangsa Indonesia ini, diberikan ketentraman, kesejahteraan di mana kami berada. Terima kasih Bapak, terpujilah akan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk sinode kami GKKA, baik yang ada di Surabaya. Kami berdoa setiap hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam kepengurusan ini, bahkan sampai ke tingkat wilayah kami di Kutai Barat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Allah memberikan hikmat, kebijaksanaan di dalam mereka mengemban tugas-tugas yang telah dipercayakan atas mereka, sehingga GKKA ini boleh maju bersama dan bersama maju, saling memperhatikan satu dengan yang lain, terlebih di dalam pemberitaan firman Tuhan, tetap diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah akan nama-Mu. Mungkin ada banyak yang rindu kami naikkan, tetapi lidah mulut kami terbatas. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan menjawab doa-doa kami sesuai dengan waktu Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sambil persembahan kita berikan, kita naikkan pujian betapa kita tidak bersyukur dari Kidung Jemaat nomor 337. Kita nyanyikan bait 1 hingga bait yang ketiga. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia
Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bait yang kedua. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bait yang ketiga. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu jalan warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan. Mana yang satu? Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kami telah memberikan persembahan di setiap atau di rumah kami masing-masing diri. Kami telah mengumpulkannya itu ya Tuhan, dan Engkau memberkati berapapun yang kami berikan untuk menjadi alat di tangan Tuhan dalam pengembangan pekerjaan-Mu di GKK Jemaat Lambing pada umumnya maupun dalam pelayanan yang lebih luas lagi ya Tuhan. Memberkati dengan berkelimpahan setiap kami yang sudah memberikan kepada Tuhan, yang mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan. Sesuai janji firman-Mu, mereka tidak akan berkekurangan, melainkan mereka akan diberkati oleh Tuhan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, karuniakan kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera kepada setiap jemaat-Mu, agar mereka dapat melakukan aktivitas tugas pekerjaan mereka masing-masing diri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan yang sudah diberikan, dan Engkau kiranya memberikan hikmat kepada pengelolanya, supaya ini semua dapat dipakai untuk pengembangan pekerjaan-Mu tempat ini. Kami menaikkan syukur dan doa kami di dalam dan demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian, pertahankan apa yang baik. Jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati. Kuatkanlah yang lemah. Bantulah yang menderita. Hormatilah semua orang dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam Roh Kudus. Kita akhiri dengan menaikkan pujian. El Shaddai, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak
katakan El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi kita naikkan pujian kita satu takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Benar. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi katakan El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Kita berdoa akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau boleh menyertai dan memimpin seluruh rangkaian ibadah kami secara virtual pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, sehingga semuanya boleh terjadi dan berjalan seturut kehendak Tuhan. Kami bersyukur untuk perangkat yang kami gunakan.
Kami bersyukur untuk kebutuhan pulsa. Kami bersyukur untuk jaringan yang baik. Kami bersyukur untuk PLN yang tidak padam. Tuhan memberkati mereka semua yang boleh dipakai Tuhan untuk mendukung ibadah kami pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap jemaat-Mu yang telah hadir, baik melalui Zoom maupun melalui Facebook, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam segala keterbatasan kami, tetapi kami masih dapat beribadah. Kami sungguh bersyukur untuk semuanya itu. Bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami percaya firman-Mu akan tumbuh dan berbuah menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam dan melalui hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan kembali ke dalam aktivitas dan rutinitas kami seperti sedia kala. Terus kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dinyatakan dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan akan menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik dan tepat waktu dalam segala pergumulan kehidupan kami. Diberkati pekerjaan kami, diberkati rumah tangga kami, diberkati orang tua kami, diberkati anak-anak kami, diberkati sanak saudara, famili kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang hibur diberikan, yang susah diberikan penghiburan dan sukacita, serta damai sejahtera-Mu melingkupi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menaruh seluruh pengharapan kami, iman kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kami kembalikan pujian, hormat, syukur, serta kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau yang telah hadir di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, memberkati kami sekalian pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkatilah sidang jemaat-Mu sekalian dengan berkat Abraham, Ishak, Israel. Berkat yang berkelimpahan dan tak berkesudahan di dalam seluruh kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Ibadah kita selesai, kita mengambil saat teduh sejenak di rumah kita masing-masing. Setelah itu kita akan mendengarkan pengumuman untuk ibadah kita pada minggu yang akan datang. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah hari ini, baik yang melalui
aplikasi Zoom maupun aplikasi Facebook. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengumuman untuk kita semua, minggu depan ibadah masih dilaksanakan di rumah-rumah melalui aplikasi Zoom kita di link yang sama, ya link kita tidak akan berubah. Di jam yang sama pula, jam 9 pagi kita mulai, dan berdoalah supaya jaringan baik, PLN gak padam, Tuhan memberkati petugas-petugasnya. Minggu depan yang akan menyampaikan firman Tuhan, Ibu Penginjil Mesaria Gulo. Doa syafaat oleh Ibu Kisnayati, doa persembahan oleh Ibu Dorce Margareta. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah atau persekutuan doa kita dilaksanakan pada hari Rabu, ya, hari Rabu, tidak lagi di hari Selasa, karena jadwal kita biasa memang hari Rabu. Rabu jam 7:30 malam, di link yang sama, Bapak Ibu. Ya, link yang sama, passcode atau password yang sama. Tapi di Rabu malam atau malam Kamis. Silakan hadir Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, yaitu ibadah atau persekutuan pemuda remaja. Hari Jumat, pukul 19.30 atau jam 7:30 malam, melalui aplikasi Zoom di link yang sama, ya. Tuhan memberkati kita semua. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Tetap semangat. Yes,